diterangkan juga bahwa mencintai Nabi itu wajib hukumnya. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Dia menyatakan aku beriman kepada Allah, tapi dia tidak cinta kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Allah tidak membalas cinta kepada mereka, Allah membalas benci kepada mereka. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kamu semuanya menyatakan cinta kepada Allah, maka syaratnya harus ikut adanya Nabi Muhammad. Harus cinta kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, baru Allah membalas cinta kepada kamu dan mengampuni dosa kamu. Nabi Ibrahim itu anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhul. Kalau ada orang masuk pintu dari pintu rumah kita, maka itu tamu yang harus kita hormati. Tapi kalau sudah masuknya lewat jendela, berarti maling yang harus kita tangkap. Apalagi kalau naik dari atas, rampok. Begitu juga kalau kita mengharap ridho Allah lewat Muhammad Rasulullah, itulah yang akan terhormat dan masuk surga Allah. Tapi kalau lewatnya Isa, lewat Musa di atas, itu maling itu, karena itu ditempatkan di neraka Allah mereka. Hadirin sekalian, ada satu sahabat. Satu sahabat ini Ubay bin Rabi'ah kalau nggak salah. Dia tadi itu sering khidmat sama Nabi, mempersiapkan sendalnya Nabi. Kalau Nabi bangun malam, disiapkan air untuknya Nabi. Jadi sahabat itu semuanya perhatian dengan Nabi, khidmat ke orang sekalian. Suatu saat Nabi melihat ini orang luar biasa, dipanggil sama Nabi. Is'alni, kamu minta sama aku. Minta kamu sama aku. Mungkin Nabi ini ngasih duit atau hadiah. Kalau kita misalnya ditawarin itu, minta kamu sama aku, minta tuku, ya Rasul gitu ya. Minta duit, minta jabatan. Tapi sahabat tahu nilai yang paling berharga bukan duit, bukan materi. Yang paling nikmat yang ia rasakan selalu bertemu dengan Nabi, selalu duduk dengan Nabi. Apa yang kita? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon kepadamu Muhammad untuk bisa selalu bersanding denganmu ada di surga nantinya. Allahu akbar. Permintaan yang dahsyat. Coba Anda renungkan ini. Nabi menyatakan is'al, bukan is'al Allah. Bukan minta sama Allah, minta sama aku. Ini dalil. Minta kepada Allah itu alal haqiqah, minta kepada Nabi itu alal majaz. Bisa nggak bedakan majaz dengan haqiqah? Kalau Anda datang kepada seorang guru, ajari aku ilmu, maka itu majaz. Sebenarnya orang itu minta sama Allah, aku minta ilmu dari Allah melalui kamu guru. Begitu. Itu bahasanya panjang jadinya. Cuma dia tadi itu mensingkat, guru ajari aku ilmu. Kenapa? Dia yakin dan paham ilmu bukan dari guru tapi dari Allah. Seorang pasien datang kepada dokter, dokter sembuhkan penyakit saya. Sebenarnya di hakikatnya dia berkata begini, dokter saya mohon kepada Allah kesembuhan melalui Anda mengobati saya, kepanjangan. Dia menyatakan, dokter sembuhkan penyakit saya. Dia meyakini dokter ini menjadi sebab dia tadi itu mendapatkan kesehatan dari Allah. Pohon mangga ini memberikan saya buahnya. Bahasa sebenarnya hakikat ini Allah memberikan aku buah mangga lewat pohon mangga, tapi terlalu panjang.
sehingga dimajaskan pohon ini yang memberikan. Kalau dia meyakini yang memberikan dalam keyakinannya itu adalah pohon mangganya, musyrik. Kalau dia meyakini dokter itu yang memberikan kesembuhannya, musyrik. Kalau dia meyakini guru itu memberikan ilmunya, musyrik. Tapi kalau ucapan itu diucapkan bukan dengan keyakinan itu, tetap memohon kepada Allah, tidak dikatakan musyrik. Itu namanya majas. Banyak contohnya dalam Al-Quran tadi. Nabi menyatakan is'ali, minta sama aku, karena Nabi tahu orang ini yakinnya bukan Nabi yang memberi, Allah yang memberi, tapi lewat Nabi. Jangan nanti dituduh Nabi syirik berarti. Yakin. Anda harus tahu bahasa Arab. Ada yang halal haqiqah, ada yang halal majas. Baik. Kemudian apa diminta? Yang diminta sama orang ini apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepada kamu bisa bersama dengan aku di surga. Hanya suka surga. Kalau duit Anda bisa ambil dari kantong. Kalau surga itu Allah yang menang. Tapi yang diminta sama ini sahabat, aku minta kepada kamu masuk surga bersama kamu Muhammad. Allah. Tapi Nabi tidak pernah menyatakan, musyrik kamu ngomong begitu, kafir kamu ngomong begitu. Enggak. Kenapa? Orang itu dihukumi dengan keyakinannya, dengan ucapannya. Karena ucapan itu bisa diartikan yang lainnya. Artinya, aku minta kepada kamu, mohonkan kepada Allah, aku masuk surga bersamamu. Begitu sebenarnya. Itu namanya alal haqiqah. Kalau tadi itu alal makna. Bagaimana jawaban Nabi? Nih, manusia bijak, nggak asal jamin-jaminan saya memang masuk surga. Nggak ada. Bagaimana orang ini ketika berharap bersama Nabi ada di surga Allah? Maka Nabi menyatakan, a'inni bikathratis sujud. Bantu aku ya. Aku akan usahakan mohon kamu bersama aku di surga. Tapi bantu aku yang banyak sujud kepada Allah. Anda semuanya ingin bersama Nabi? Nabi juga ingin umatnya bersamanya ada di surga. Tapi bantu Rasulullah, jangan Anda maksiat kepada Allah, yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti orang itu benar-benar mencintai aku. Cinta digabungkan dengan mengikuti sunnah, menghidupkan sunnah. Siapa orang yang mencintai aku dalam arti menghidupkan sunnahku, ma'i fil jannah, bersama aku di surga. Allah Akbar. Bersama Nabi ada di mana? Ada di surga Allah. Karena itu bubar dari negeri sini, jangan ada harapan yang lain kecuali bersama Nabi ada di surga. Laksanakan sunnahnya Nabi. Ajak keluarga Anda sholat berjamaah. Jangan nonton TV berjamaah. Ajak anak-anak Anda baca Quran bersama-sama. Ajari anak Anda doa sebelum makan, doa setelah makan, sebelum minum, setelah minum. Ajak mereka untuk mengikuti sunnah Nabi, sehingga Anda dan keluarga Anda nanti bersama Nabi ada di surga Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apa sih ruginya kita mengikuti Nabi? Padahal kita dimintai kalau mengikuti Nabi akan menjadi orang yang mulia. Ketika masuk ada di kota Taif dengan tujuan mengajarkan ilmu kepada mereka, mengeluarkan mereka daripada kesesatan dan menjadi orang yang Islam dan beriman, ternyata beliau dilempari batu dan diusir, dicaci maki sehingga berdarah-darah kaki Rasulullah. Malaikat udah gergetan, malaikat udah kesel, malaikat nggak sabar, datang minta izin. Muhammad izinkan ya, aku mengangkat gunung-gunung di pinggir Taif ini untuk aku tumpas mereka, aku hancurkan mereka. Bagaimana manusia saat ini? Beliau menolak, tidak.
malah didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah, beri petunjuk kaumku karena mereka orang yang tidak berilmu. Yang musuh didoakan. Kemudian masih dipikirin anak cucunya, kalaupun bapaknya nggak beriman, aku berharap anak cucunya jadi orang beriman kepada Allah. Musuhnya masih dipikirin anak cucunya. Baru jadi ustaz ada di kampung, tersinggung dikit doanya kenceng, 7 turunan nggak sama. Kalau Anda jadi ustaz, jadi dai, ikut Nabi, nggak kenceng begitu hatinya, ucapannya. Sopan, akhlak, penuh dengan adab, rahmat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana dai ini diperintahkan untuk mempertegas kepada umatnya. Qul la as'alukum alaihi ajran. Katakan ya, kepada manusia ini aku nggak minta dibayar. Innal mawaddata fil qurba, kalau ngasih turunanku hormatin. Tidak untuk dibayar. Kira-kira ada nggak dai yang didaftarkan nggak dibayar kamu? Kadang-kadang panitia bingung cari sumbangan untuk mendatang ke dai. Sedangkan dari agama lain datang bukan minta dibayar tapi bawa duit, bagi-bagi duit. Karena itu di Indonesia umat Islam persentasenya semakin turun. Kenapa? Dai-nya minta dibayar. Kalau mereka membawa ajaran kekufuran, bayar. Karena itu hadirin, contoh Nabi, beliau adalah contoh yang baik. Ini bagi dai, bagi kepala pemerintahan. Nabi Muhammad itu adalah contoh yang baik. Nabi itu pemimpin dunia akhirat. Pemimpin dunia akhirat. Dilihat bagaimana pemimpin yang satu ini gak sama. Kira-kira kalau ada orang sekarang mencalonkan diri jadi DPR, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, jadi kira-kira harapannya apa? Pingin kaya kan? Pingin kaya kan? Nah kalau sudah pemimpinnya pingin kaya, nanti sebentar lagi rakyatnya dijual. Banding. Tapi bagaimana dari Muhammad setelah diangkat oleh Allah jadi pemimpin dunia akhirat, nggak pingin kaya, malah mohon sama Allah. Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi syubratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, nanti dari kiamat kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Saya ijazahkan Anda baca doa ini sehari. Mau Anda? Mau menjadi miskin? Saya yakin ketakutan semuanya, saya sendiri nggak berani doa ini. Tapi bagaimana beliau mohon kepada Allah, mati miskin, hidup miskin, mati miskin, nanti di hari kiamat kumpul bersama orang miskin. Kalau sudah pemimpin siap miskin, maka rakyatnya makmur. Tapi kalau sudah pemimpinnya nggak siap miskin, tapi justru rencana ingin jadi orang terkaya, rakyatnya yang melamar. Karena itu pemimpin ini belajar dulu dari Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu orang-orang belum tahu merasakan jadi orang marah. Kalau mau pilihan aja dia bawa seperti petani bawa pacul, bawa apa? Pacul juga. Iya bawa pacul. Cobalah DPR itu, pejabat itu jadi petani sehari aja suruh maju. Saya yakin dia nggak kuat. Sehari saja suruh jadi tukang beca, nggak mungkin akan kuat. Sehari jadi kuli, nggak mungkin dia akan kuat. Tapi rakyatnya setiap hari dan akan menderita hidup, mereka nggak berpikir sama sekali. Karena itu nanti di hari kiamat pemimpin yang demikian akan dia layak karena banyak tuntutan daripada rakyat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad.
hidup dalam berkeluarga. Beliau hidup dalam keadaan sederhana. Beliau punya seorang putri yang paling dia cintai, yaitu Siti Fatimah. Tapi bagaimana? Apakah beliau memanjakan anaknya ini? Tidak. Beliau mendidik anaknya untuk sabar, untuk sabar, untuk sabar di atas dunia. Satu saat ketika Rasulullah ada di masjid, sallu ala Nabi Muhammad. Ketika beliau ada di masjid dan di situ ada seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain. Nabi memanggil Imran setelah sholat dipanggil, maukah kamu menemani aku datang ke rumah putriku Fatimah? Mau ya Rasul? Ayo berangkat. Sampai di hadapan rumah Siti Fatimah, diketuk pintu rumah Siti Fatimah oleh Nabi. Dari dalam suara diri putrinya Fatimah, siapa yang di pintu? Aku ayahmu Muhammad Rasulullah. Ayah datang sendiri atau sama teman? Oh, sama temanku Imran bin Husain. Saat itu belum ada ayat hijab, artinya laki-laki sama perempuan bisa bertemu muka. Setelah ada ayat hijab tidak boleh. Ayat hijab itu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka ya ayyuhan nabiyyu li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna ila akhir ayat. Bagaimana jawaban Siti Fatimah dari kalian? Maaf ayah, pintunya nggak bisa dibuka kalau sama teman. Kenapa begitu? Karena sebagian tubuh anak Anda terbuka atau tertutup. Loh, kenapa? Karena kebutuhan, keperluan setiap hari dan tidak ada biaya satu persatu pakaian kami jual, dan tidak ada yang tersisa kecuali satu jubah yang sekarang dipakai oleh suamiku Ali bin Abi Thalib mencari rezeki. Jadi sebagian tubuh anak Anda terbuka sekarang ayah. Allahu Akbar. Keluarganya Nabi Muhammad. Ukur dengan keluarga Anda semuanya. Kemudian Nabi mengambil serbannya dimasukkan. Ini putriku, pakai serban ayahmu untuk menutup sebagian anggota badanmu. Ayah sudah tertutup, cuma rambut belum. Kemudian Nabi mengajarkan begini caranya, sampai tertutup semuanya. Dibuka pintu. Sudah menjadi satu kebiasaan. Nabi itu kalau datang ke rumah Siti Fatimah, sambutannya pasti Siti Fatimah merangkul ayahnya, dicium dahinya, dituntun sampai ke tempat duduk. Begitu juga kalau Siti Fatimah datang ke Nabi, Nabi itu menyambut dengan dipeluk anaknya, dicium dahinya, kemudian dituntun sampai ke tempat duduk. Nabi masuk, disambut, dipeluk. Jadi seperti orang datang dari pergi jauh, biasanya dipeluk, dicium dahinya, ayahnya diantarkan sampai ke tempat duduk. Sampai duduk dan ditanya, ikhlas pasti dia. Gimana keadaan kamu pagi ini wahai Fatimah? Dia sekitar Fatimah, nggak dijawab. Keadaannya kamu gimana pagi ini? Si Fatimah menjawab, ayah, Anda Rasulullah, aku mau sujud. 2 hari ini tidak ada satu suap nasi pun atau satu potong roti pun yang masuk ke perut Anda, ke perut putri Anda. Si Fatimah 2 hari tidak makan, saudara. Nangis Rasulullah. Kemudian Nabi berdiri, dibuka, ikat perut Nabi. Ada 3 batu besar mengganjal perut Nabi. Fatimah, 3 batu ini aku taruh ada di perutku untuk menahan lapar. Aku Rasulullah, 3 hari ayahku belum makan bagi anakku. Allahu Akbar. Kemudian bagaimana nasihat Nabi kepada putrinya Fatimah?
Wahai anakku, jangan susah ya. Jadi orang yang gak punya di dunia, jadi orang lain di dunia jangan susah. Karena kamu akan jadi ratu wanita ada di surga Allah. Sayyidatul Nisa'il Alamin. Aku ayah jadi ratu di surga. Bagaimana Siti Maryam? Bagaimana Siti Asia? Siti Asia ratu wanita di surga bagi perempuan zamannya. Siti Maryam ratu wanita di surga bagi wanita zamannya, dan engkau ratu di surga bagi wanita umatku. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai putriku, jangan kamu sedih punya suami Ali bin Abi Thalib, jangan kecewa dengan dia ya. Sekalipun tidak punya perusahaan yang besar, tidak kaya raya, karena engkau aku pilihkan menjadi istri daripada seorang lelaki yang terpuji di bumi dan di langit Allah. Kemudian mari kita tengok kehidupan kita. Pakaian Anda bagaimana? Pakaian putri Anda makan setiap hari 3 kali. Apa yang membuat Anda tidak bisa sholat berjamaah dan membaca Al-Quranul Karim? Apa yang membuat Anda tidak bisa melaksanakan syariat Nabi? Anda tidak pernah merasakan lapar sebagaimana keluarganya Nabi. Anda tidak pernah merasakan kekurangan sebagaimana keluarganya Nabi, tapi mereka tetap menjadi orang yang taat kepada Allah. Contoh, jangan Anda membawa alasan-alasan, karena itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu diadakan maulid ini bukan hanya sekedar kita berqasidah atau berbana, tapi kita semuanya supaya terangsang untuk meningkatkan kualitas cinta kita, mutu cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar slogan, tapi terpraktek kepada kehidupan kita, terpraktek pada rumah tangga kita, pekerjaan kita. Karena itu, marilah bubar dari majelis ini kita pelajari agamanya Nabi, aturan-aturan kehidupan yang diatur oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, acara ini tidak diadakan untuk mendewakan Nabi Muhammad, mengkultuskan Nabi Muhammad, tapi acara ini diadakan adalah untuk merangsang cinta kita kepada Nabi, rindu kita kepada Nabi, dan harapannya adalah supaya akan membuahkan kita bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami orang yang berbahagia dengan Nabi Muhammad dan orang-orang yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami umat yang selalu membanggakan Nabi Muhammad dan umat yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami berharap jangan Engkau pisah kami daripada Nabi Muhammad, baik di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad di dunia, di barzakh, dan sampai ada di akhirat. Jangan Engkau jadikan ya Allah kesalahan kami, dosa kami, maksiat kami menghalangi kami untuk nantinya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dari kiamat. Jadikan kami orang yang beruntung ya Allah, nanti bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dan beliau senang bertemu dengan kami, berkenan memberikan syafaatnya kepada kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, kami mengaku dalam majlis yang penuh berkah ini kami mempunyai banyak dosa, kami mempunyai banyak kesalahan. Ubahkan kami ya Allah berkat Nabi Muhammad dari majlis ini. Engkau ampuni segala dosa kami, Engkau maafkan segala kesalahan kami, Engkau sampaikan hajat-hajat kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bisa bersatu dengan agamamu, dengan bersatu karena jadi umatnya Nabi-Mu, dengan bersatu karena petunjuk Al-Quran-Mu. Ya Allah, cabutlah dari hati kami kebencian di antara kami, permusuhan di antara kami, ketidakcocokan di antara kami. Jadikan kami umat yang saling mencintai, umat yang saling menolong,
sakit di antara kami beri kesembuhan, yang punya hajat di antara kami sampaikan hajatnya. Ya Allah, yang sesat di antara kami beri petunjuk. Ya Allah, yang jauh di antara kami jadikan orang yang dekat. Ya Rabbal Alamin, beri kami panjang umur sehat walafiat.